dah sediakan slide. Jadi kita teruskan dengan slide. Boleh nampak tak Aiman? Slide. Belum nampak. Sekejap. Oke. Boleh nampak Yep. Alright, ini adalah perbincangan kita pada hari ini. Bukan perbincangan lah, macam sharing je lah ya. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya lepas ni lah. So pertama sekali kita cerita pasal persoalan air. Lagi satu, kadang-kadang saya menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia lah. Tapi kadang-kadang sebab dah selalu guna pakai bahasa Inggeris kalau macam present kan. Jadi kadang-kadang bahasa Inggeris tu tak tahu nak tukar kepada bahasa Melayu macam mana. Jadi saya nak minta tolong kalau macam Rahman tahu ada sesetengah bahasa yang saya tak tahu nak tukar tu, minta tolong Rahman tolong tukarkan lah ya. Oke. Alright. Okay, pertama sekali isu masalah air lah. Disebabkan keadaan sosial kita yang semakin meningkat dengan populasi yang semakin meningkat, kita punya sumber air tu semakin lama semakin berkurangan lah. Ini disebabkan oleh macam salah satu puncanya adalah perubahan cuaca, lepas tu distribusi tu apa Rahman? Distribusi air yang tidak sekata, Tidak merata. distribusi air yang tidak merata, lepas tu drought, kekeringan. Kekeringan. Lepas tu underground water yang berkurangan menyebabkan situasi air kita semakin teruk lah. Ada beberapa negara yang sekarang ni menghadapi kekurangan air yang sangat-sangat drastik. Terutamanya yang melibatkan dengan sosioekonomi lah. Sosioekonomi maksudnya terhadap manusia, lepas tu ekonomi kita. So ini dalam ni adalah peta di mana negara-negara yang menghadapi water stress lah. Dijangkakan dalam 2/3 daripada dunia akan menghadapi water stress pada tahun 2025. Tentunya kita dapat lihat lah kat mana kita sekarang, lepas tu dengan kandungan water stress kita mungkin ada yang 20 hingga 40%, 80% kan. Berbeza-beza lah. Lepas tu situasi dekat Asia dengan Amerika di mana water pollution bahasa Melayu apa? Polusi air. Polusi air Pencemaran air. Pencemaran air dengan over extractions menyebabkan selain daripada climate change, polusi air dengan over extractions air yang banyak menyebabkan kandungan air kita semakin menurun. Tak keluar lah gambar tak apalah. So agriculture agriculture adalah satu industri yang banyak memerlukan air. Saya sebagai contoh padi lah, saya ambil padi dekat sini sebab padi merupakan makanan ruji rakyat Asia lah kan. So padi memerlukan sekurang-kurangnya 70% water irrigations dekat seluruh Asia ni lah. 70% maksudnya sangat tinggi lah kan. Lepas tu disebabkan oleh perubahan cuaca, lepas tu temperature yang meningkat, lepas tu keadaan hujan yang tidak menentu menyebabkan ada perubahan yang secara signifikan terhadap produktiviti tanaman dengan makanan lah. So sesetengah negara menghadapi kekurangan air yang sangat drastik macam dalam peta yang dah saya bagi tahu tadi. So ini adalah contoh-contoh negara yang menghadapi yang diorang dah buat research. So diorang dapat tahu diorang menghadapi kekurangan air yang ekstrim lah. Sebagai contoh dekat Spain, dia dijangkakan hanya akan meningkatnya, dekat Spain dijangkakan meningkatnya
demand bahasa Melayu, Kebutuhan. pembutuhan terhadap air sebanyak 15 ke 20% pada tahun 2050. Lepas tu dekat China dijangkakan climate change ini menyebabkan water imbalance. Dekat Sri Lanka dijangkakan padi ini akan mengalami perubahan air yang sangat drastik disebabkan climate change. Dekat Belgium dijangkakan crop evapotranspiration ni, evapotranspiration maksudnya Penguapan ya. penguapan. Kalau macam kita panggil penyejatan kan, penguapan untuk tanaman. Dijangkakan akan meningkat disebabkan peningkatan suhu dan peningkatan water demand. So secara umumnya keperluan terhadap air ini bukanlah masalah individu sesebuah negara, tapi ianya sebetulnya adalah masalah secara global lah yang dihadapi oleh semua negara. So kat sini kita boleh lihat climate change dan peningkatan demand terutamanya dalam sudut urban dengan sosial akan menyebabkan water scarcity. Water scarcity ni demand air yang terlalu meningkat. Macam pengurangan air yang sangat-sangat drastik lah. So sekarang kita nak cari apa alternatif yang kita boleh buat. Disebabkan air yang available, air yang ada sekarang berkurangan, jadi kita nak cari apa lagi alternatif yang kita boleh lakukan, yang kita boleh pakai untuk gantikan air yang ada sekarang ni. Okay. Salah satu, sebenarnya banyak research yang telah dilakukan lah daripada sebelum-sebelum ni, ada yang buatkan rainwater capture. Maksudnya rainwater capture ni air hujan yang dikumpulkan kan dalam bahasa Melayu kan. Okay. Lepas tu desaline water ni maksudnya air laut yang di recycle, yang diguna pakai dan dibuang garamnya lah. Lepas tu recycle water adalah air yang kita pakai harian ke kan, lepas tu kita recycle balik. Tapi dekat sini apa yang saya nak tekankan di sini adalah menggunakan semula wastewater. Wastewater ni air buangan lah. Kenapa saya punya research ni berkaitan dengan wastewater? Kenapa saya tak gunakan rainwater capture ke, tak gunakan apa-apa yang alternatif lain? Kenapa saya guna wastewater? Dia ada sebab dia. Sebab wastewater ni dia ada kelebihan dia yang lebih bagus berbanding yang lain-lain lah. Contohnya wastewater ni disebabkan agriculture ni, pertanian ni tidak memerlukan kualiti yang sama dengan air minum. Jadi wastewater boleh dijangkakan adalah sumber yang paling terbaik lah. Sebab kat sini saya boleh cakap kandungan nutrien yang ada dalam wastewater ni, contohnya NPK yang kita tak nampak tu, sebenarnya boleh membantu untuk mengurangkan penggunaan pupuk baja kan, fertilizer. Lepas tu meningkatkan increase crop increase meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Lepas tu mengurangkan pengeluaran air kotor yang disalurkan kepada sungai ataupun ocean, sea apa? Laut. Ya Allah. Alright. Di sini ada beberapa contoh wastewater. Saya rasa kalau yang macam yang contoh-contoh wastewater yang tersenarai ni sebenarnya Rahman lebih mengetahui lah, sebab research dia pun dia belajar tentang water-water jenis-jenis air ni. Jadi kalau ada yang tersilap saya minta Rahman tolong baiki lah ya. Pertama sekali grey water. Apa tu grey water? Grey water ni adalah air air yang kita keluarkan melalui macam benda-benda daripada dapur lah, household, daripada rumah. Contohnya dekat sinki, daripada kitchen, dapur, daripada ruang mandi, bilik mandi kan, daripada laundry, benda-benda water yang kandung yang tak berapa berbahaya lah. Selalunya grey water ni bergantung kepada behavior sesebuah kawasan tu lah.
dan selalunya dia lebih rendah pollution dia tu berbanding dengan wastewater yang lain. Dan contohnya, so treatment bahasa Melayu, Pengelolaan. pengelolaan yang kita boleh lakukan untuk grey water ni ada beberapa lah. Contohnya ini yang telah dilakukan lah, research yang telah dilakukan, contohnya menggunakan pasir, menggunakan ultra filter. Kalau untuk chemical pun ada jugalah, ada beberapa, contohnya ion charge. Pengelolaan yang kita boleh lakukan lah untuk mengelola grey water ni dan kita pakai semula. Jadi daripada treatment ni, daripada pengelolaan ni, kita dapati dia boleh mengurangkan, dia boleh membantu kita dalam lebih kurang 30 hingga 35% penggunaan fresh water. Contohnya dekat beberapa negara lah, contoh Australia, Jepun, Amerika, UK, Jerman, Sweden ni digunakan air daripada toilet tu untuk untuk siram garden, untuk siram kebun, untuk basuh baju. Tapi yang dah di-treat lah. Yang kedua adalah black water. Black water adalah sumber air daripada toilet. So kandungan black water ni dia lebih tinggi lah daripada grey water tadi, which is dia punya organic pollutants dia, bahan-bahan organik, nutrients dengan microorganism dia tu lebih tinggi lah kandungan dia. Lepas tu disebabkan dia punya cara nak treat dia, nak mengelola dia tu lebih kompleks, tapi selalunya orang tak terus pakai grey water ni untuk siram tanaman lah. Selalunya dia akan ada proses dia dululah. Dan selalunya masalah black water ni selalu dihadapi oleh negara-negara yang krisis tinggi, contohnya dekat Afrika. Dia ada masalah-masalah black water ni. So tapi nutrien yang ada dalam black water ni sangat-sangat bagus lah. Contohnya nitrogen dengan fosforus ni boleh tinggi sebanyak 35%. Lepas tu kandungan nutrien ni boleh digunakan untuk menggantikan industrial fertilizer. Maksudnya kita boleh pakai, tapi mungkin ada sebelum kita pakai tu mungkin ada treatment yang kita perlu lakukan lah. So lepas tu municipal wastewater. Municipal wastewater ni adalah kumpulan daripada beberapa jenis wastewater lah yang kita kumpulkan, lepas tu kita mengelola dia. Selalunya wastewater ni dia menggunakan kalau dekat tempat saya dia guna macam UV lah, ataupun dia akan kekalkan wastewater ni dalam beberapa hari supaya kandungan yang berat tu macam heavy metals ataupun bahan-bahan organik tu dia turun ke bawah. Lepas tu baru dia saring. Tahu saring? Iya, saring filter. So tapi municipal wastewater ni mengandungi bahan-bahan organik yang tinggi, contohnya organic matter, pathogen, inorganic particle yang berkemungkinan boleh memberi risiko kepada manusia ataupun environment lah, persekitaran. Dan akhir sekali, yang paling teruk sekali adalah industrial wastewater. Industrial wastewater ni dia berbeza-beza mengikut industri lah, proses dia tu kan. So, kalau sebagai contoh, kalau untuk wastewater daripada food processing, dia mengandungi BOD, biological oxygen demand yang tinggi, chemical oxygen demand yang tinggi. Maksudnya kandungan biological dengan chemical tu tinggi. Lepas tu total suspended solid, nitrogen, phosphorus tinggi. Berbeza juga dengan chemical dengan pharmaceutical wastewater lah, contohnya paper, textile. So yang ini dia mengandungi kandungan heavy metal yang sangat tinggi. Jadi dan dia ni lebih berisiko lah. Kadang-kadang kalau terlalu lama terdedah kepada industrial wastewater ini, saya baca boleh mendatangkan kanser. Kalau kanker kan, kanser
Hmm. atau boleh menyebabkan kematian. Yang ini yang kita akan bincangkan pada sesi-sesi yang akan datang lah. Yang di mana apa keperluan wash yang kita akan lakukan ni lah, sebab kandungan wastewater yang kandungan heavy metal yang sangat tinggi ini boleh menyebabkan kanak-kanak itu stunted, terbantut. Ini yang kita akan bincangkan pada sesi yang akan datang lah. Dan sebenarnya bukan sesuatu benda yang pelik lah, penggunaan wastewater ni sebenarnya telah digunakan sejak tahun 3000 hingga 1000 tahun sebelum before century lah, sebelum century. Benda apa dah ada kaum-kaum terdahulu lah yang menggunakan wastewater ini untuk industri diorang lah. Sebagai contoh industri pertanian diorang pun diorang dah mengelolakan wastewater ini masa zaman-zaman dulu lagi. Jadi bukan benda sesuatu yang aneh lah. Dan pada waktu sekarang ni kejayaan kita adalah kita telah mengeluarkan beberapa guidelines lah, skema yang telah dikeluarkan oleh WHO, World Healthy Organizations, FAO, dengan beberapa negara. Dia telah mengeluarkan skema-skema guidelines yang tersendiri yang bersesuaian dengan negara dia untuk mengelola wastewater ini. Jadinya selamatlah digunakan untuk manusia dan tumbuh-tumbuhan untuk kita makan kan, sebab kita takut apa kandungan-kandungan yang kita makan daripada wastewater tu akan terkena pada kita. Jadi mereka-mereka ni telah mengeluarkan guidelines lah untuk membantu. Sebagai contoh dekat Australia diorang ada guideline diorang tersendiri, namanya ini salah satu lah, Rider Bay Water Recycle. Dia telah digunakan untuk mengirigasi sebanyak 400 hektar sugarcane, tebu, dan hasil dia menunjukkan hasil yang sangat-sangat positif. So dekat Eropah antaranya Perancis, Spain, Greece. Perancis menggunakan Skelmont-Ference Recycle Scheme yang digunakan untuk sekurang-kurangnya 1000 million liter treated urban wastewater untuk mengirigasi sebanyak 700 hektar jagung. Kalau dekat Spain dia gunakan sebanyak 780 million liter per hari. Dan ni pada tahun 2002 lah bila di recycle water tu, dan dia boleh membantu dalam lebih kurang 82% water reuse. Dekat Greece dia gunakan dalam 20 million liter treated wastewater untuk mengirigasi macam contohnya olive Zaitun. Zaitun, cotton. Ni antara negara Eropah antaranya. Dekat Mediterranean contohnya dekat Israel, Tunisia, Kuwait, Arab Saudi, diorang adalah penggunaan wastewater. Sebenarnya benda ni dah dilakukan di negara-negara lain lah. So dekat Asia, sekarang ni kita pergi dekat Asia, dalam negara Eropah, Mediterranean dah pakai, tapi yang paling sedih sekali dekat Asia tak banyak yang menggunakan wastewater ni untuk keperluan kita bagi menggantikan air yang sangat berkurangan. Antara research yang saya jumpa hanya ada dekat Vietnam, India, yang paling banyak sekali dekat Korea lah. Tapi kita tak tahu kenapa Indonesia ke Malaysia ke negara-negara jiran kita dia tak menjalankan kajian seperti ini. So itu sebagai macam feedback lah kepada kita, kenapa kita tak guna lah macam tu kan. So yang terakhir sekali, tadi kita dah cerita pasal past, lepas tu present, sekarang kita nak cerita pasal future lah. So dari yang kalau macam kita nak tengok pada masa akan hadapan, kebanyakan negara-negara maju dah menggunakan drone, robot, GIS modeling untuk yang melangkaui masa dan ruang untuk diorang macam predict menjangkakan apa yang akan berlaku pada tanaman kita pada masa akan datang. Kalau kita pakai air sebanyak ni, apa yang akan berlaku? Kalau macam temperature kita berkurangan sebanyak beberapa degree Celsius sahaja, dia akan menyebabkan apa yang terjadi kepada tanaman kita. So sebagai contohnya, dekat Iran diorang guna global climate modeling.
bila kita tengok kan dia pakai modeling ni kan macam result yang dia dapat tu terlalu precise lah. Macam kalau kita tak boleh nak jangka, memang benda ni kan memang macam predictions kan, tapi macam apa ni, macam kalau kita jangkakan weather besok, cuaca. kita jangka cuaca besok, macam ni lah yang berlaku kalau macam sini juga kan dia gunakan untuk modelling. So benda tu kadang-kadang berlaku sebab ini kan jangkaan kan, kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak berlaku, tapi cara diorang ni terlalu macam dah maju lah kan menggunakan modelling ni untuk mempredik dengan secara lebih precise, secara tepat lah. Kalau contohnya kalau kita pakai contohnya kalau kita pakai wastewater, berapa kandungan total nitrogen dengan total phosphorus yang digunakan untuk berapa kilogram hektar, berapa hektar tanah. Jadi setengah negara tu dah mula menggunakan teknologi-teknologi yang kehadapan berbanding dengan kita yang masih lagi berfikir lah kan, masih lagi berbalah benda-benda yang remeh-temeh kan. So saya sebagai personal advice, ni personal lah ya, sebagai seorang student ataupun masih lagi pelajar, saya menggalakkan sangatlah research yang berterusan terhadap wastewater ini dan efeknya terhadap manusia, agriculture, food production dan persekitaran lah, supaya kita juga dapat bersaing maju dengan negara-negara yang lain. Tapi sebabkan kita kan sharing sessions, jadi saya anggap macam sebagai seorang kawan lah, sebagai seorang sahabat, saya nak ajak untuk kita create awareness lah untuk menghentikan pembaziran air lah. Contoh pembaziran air, kita macam tak sayang macam sungai kita buang sampah kan. So fun fact lah yang saya dapat sewaktu coronavirus ni, ada satu sungai dekat KL, namanya Sungai Gombak. Siapa yang dah pernah pergi KL tu tahulah, ada satu sungai dekat KL tu nama Sungai Gombak. Dia merentasi Kuala Lumpur. Bila ada coronavirus ni kan orang tak keluar rumah. Jadi sepanjang tempoh menghadkan perjalanan ni orang tak keluar rumah, jadi tak ramai orang yang buang sampah dekat sungai tu. Jadi sungai tu semakin hari semakin bersih. Jadi kita dapat lihat macam mana manusia ni bertindak terhadap environment lah. Kita bukan memelihara environment, malah kita memburukkan lagi lah. Jadi saya nak mengajak semua orang untuk menghargai natural resource yang kita ada. Lepas tu selamatkanlah natural resource tu supaya dia ni boleh dapat benefit untuk kita dengan untuk generasi akan datang. Yang terakhir, do not underestimate the power of wastewater. Maksudnya dekat sini jangan pandang rendah terhadap kuasa wastewater tu lah. Wastewater ni dia ada dua kuasa, satu yang negatif, satu yang positif. Yang negatif dia kalau kita tak pandai jaga persekitaran kita buang wastewater merata-rata, dia boleh menyebabkan keadaan yang bertambah buruk lah terhadap kesihatan manusia, terhadap environment. Tapi bila wastewater ni kita jalankan kajian, penyelidikan dan kita mengelola dengan cara yang lebih baik, wastewater ni boleh digunakan sebagai salah satu sumber untuk menggantikan sumber kita yang sekarang ni semakin berkurangan. So, yang ini saya mungkin akan serahkan kepada Rahman lah untuk explain lebih lanjut apa yang bakal kita lakukan pada masa akan datang lah dalam tim ITAM Impact Academy. So saya rasa itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Sekarang saya serahkan kepada Rahman lah. Oke, terima kasih Mbak Yana. Boleh videonya dihidupkan biar kelihatan wajahnya. Yang menarik sekali tadi ya sesi dari Mbak Yana terkait air dan agriculture ini dan pertanian, yang tadi dalam konteks yang didiskusikan tadi mengangkat soal wastewater yang ternyata di negara maju sudah berkembang pesat seperti itu.
penggunaan untuk wastewater sendiri, sementara di Asia, khususnya Malaysia dan Indonesia itu masih sangat terbatas sekali. Nah, Mbak Yana boleh videonya diaktifkan? Udah ya, sudah diaktifkan atau belum? Stop sharingnya bisa di stop, kemudian diaktifkan. Ini tadi juga menarik, ada chat dari siapa ini? Dari di Samarinda ada salah satu sungai ya, dari Mas Fatmi atau Mbak Fatmi nih. Saya mungkin katanya tidak sehitam Sungai Karangmumus. Nah, saya nggak tahu, ini Mbak Yana ini sudah 2 kali ke Samarinda, kebetulan kita mengelola 2 proyek, tapi saya lupa apakah waktu itu diperlihatkan Sungai Karangmumus atau enggak ya. Ini saya nggak ingat, tapi ya memang Sungai Karangmumus ada. luar biasa ya. Ada lihat. Ya, selanjutnya dilewatkan ya. Selanjutnya kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya tadi yang seperti saya bilang, sedikit. Ini kebetulan lagi banyak ini teman-teman kan, yang di-share oleh Mbak Yana di bagian akhir, yaitu Atom Impact Academy for Sanitation Heroes. Jadi kami juga salah satu targetnya adalah untuk mempromosikan kegiatan ini. Rencananya sebenarnya program ini akan dilaksanakan bulan Juli, tapi karena terkait pandemi COVID-19, kita masih belum yakin kapan akan melaksanakan workshop ini. Ini adalah lomba inovasi di mana kita menerima participants, peserta, untuk mendaftar sebagai tim. Rencananya 3-5 orang yang mendaftar, itu berinovasi terkait pendekatan teknologi atau pendekatan budaya untuk mengatasi persoalan sanitasi di bantaran sungai. Mengapa isu sanitasi ini menjadi penting? Ternyata dia punya pengaruh terhadap kesehatan. Diprediksikan di Indonesia itu ada 10 juta lebih anak-anak yang stunting. Stunting itu artinya pendek secara fisik, tapi kemudian juga mengalami gangguan pertumbuhan otak yang ini tidak bisa disembuhkan seperti itu. At the end, pada akhirnya dia akan punya kemampuan belajar yang lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh normal, sehingga negara pada akhirnya juga akan merugi. Nah, untuk mencegah permasalahan tersebut, karena sanitasi ternyata orang yang anak-anak yang tinggal di rumah dengan sanitasi buruk punya 40% resiko untuk menjadi stunting atau stunted atau pendek tadi itu. Oleh sebab itu kami menyelenggarakan program ini yang nanti akan dipublish secara resmi di sosial media kita, di Instagram, Facebook, dan Twitter. Silahkan di-follow untuk detailnya. Mengenai tentang lomba inovasi yang berfokus pada pengelolaan pilar 1 dan pilar 5, yaitu pengelolaan tadi tinja atau black water, dan pengelolaan limbah cairnya atau grey water, pendekatan teknologi dan pendekatan sosial budayanya. Sedikit saya ulang ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Sekarang kita buka sesi tanya jawab, mungkin 2 sesi, 1 sesi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo kepada teman-teman yang ada di sini boleh via chat atau via langsung dihidupkan mikrofonnya untuk bertanya. Kita mulai dengan 3 orang dulu. Ada yang mau? 3 pertanyaan dulu untuk sesi yang pertama ya. Kita hanya buka 2 sesi. Ini alhamdulillah dari beberapa orang yang mendaftar ada 35% yang online. Karena memang kalau untuk sesi online workshops, online sharing semacam ini, online sesi, kadang-kadang mungkin peserta harus mencocokkan waktunya, dan kadang ada keterbatasan mungkin internet, electricity, gitu, jadwal, sudden agenda. Silakan kita buka 3 sesi dulu terkait soal agriculture dan water ini. Monggo ada yang mau bertanya, saya sambil menyapa. Silahkan, boleh via chat atau langsung dihidupkan mikrofonnya. Ada Mas Bayu yang saya kenal ini, Mas Bayu, Mas Rian yang sudah pernah ketemu, Mas Iwan, ini Gilang, Mas Gilang, kemudian ada beberapa orang yang saya kenal, Mas Rizky, yaitu yang sebagian yang saya kenal ya.
Monggo kita buka dengan 3 sesi pertanyaan dulu. Nggak usah malu-malu ya. Jangan malu-malu. Kebetulan Mbak Yana ini belum ada yang punya, jadi masih available ya. Malu lah kita. Nggak apa-apa, sekalian promosi kan. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan nih. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, silahkan. Apakah teknologi biopori dapat berpengaruh besar terhadap pengembalian air tanah kita? Oh, mikrofon. Sebentar ya. Boleh Mas Rahman buka mic-nya? Nggak bisa dibuka sendiri ya? Bisa. Bisa kan ya? Bisa. Oke, Mas Rahman. Oh ya, ini siapa nih Mas? Siapa nih? Oke. Oh ya, Perkenalkan, nama saya Tengku Imam Syarifuddin. Saya dari Samarinda. Terima kasih buat Mbak Yana, buat Mas Rahman, buat sahabat Bumi Indonesia yang udah memfasilitasi kegiatan kita sore hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke statement saya mau beri masukan untuk teman-teman sahabat Bumi Indonesia ya. Sangat bermanfaat sekali sebenarnya webinar semacam ini, akan tetapi bisa disinkronisasi lah Mas untuk jadwalnya, waktunya, karena berbenturan dengan sholat asar. Tadi saya agak tidak mengikuti di awal sehingga memang sedikit ketinggalan. Cuma di akhir tadi ada beberapa yang menarik seperti wastewater, atau kalau bahasa kita IPAL kalau tidak salah ya Mbak ya. IPAL kalau tidak salah. Kalau di Indonesia. Mungkin mulai saya kebetulan tinggal di Lojanan. Lojanan itu di pinggiran, kalau Mbak Yana tahu itu di pinggiran kota Samarinda. Mungkin nanti Mas Rahman bantu bahasanya Mas Rahman ya. Di pinggiran kota Samarinda. Salah satu dusunnya kemarin dapat program dari PUPR pusat, dari pemerintah pusat untuk pengolahan IPAL tadi. Pengolahan IPAL karena kondisinya di sana kumuh, dinilai kumuh. Akan tetapi ketika beberapa waktu lalu saya berkunjung mencoba melihat-lihat soal IPAL, karena ternyata di sana hanya ditampung saja IPALnya Mas Rahman. Nggak ada proses untuk pengolahannya kembali gitu, hanya ditampung di suatu bak besar gitu saja. Nah itu yang mungkin menjadi pertanyaan saya, itu apakah setelah itu limbah itu diolah kembali dengan proses kimiawi atau memang ada alat khususnya? Karena memang posisinya kan saya ini bukan kuliah bukan di jurusan tersebut, tapi punya ketertarikan sendiri untuk pengelolaan sanitasi ini. Yang kedua, tadi disinggung soal Sungai Karangmumus tuh. Ya, itu sungai yang membelah kota Samarinda, tapi sayangnya kalau dilihat dari posternya tadi yang terakhir itu kan sangat mencerminkan sekali. Bahkan hampir di seluruh Kalimantan sepertinya memang di pinggiran sungainya itu memang dipenuhi orang kerumunan rumah. Tapi itu jadi dilematis sendiri buat kita masyarakat gitu loh. Ketika tidak ingin hengkang dari tempat situ, kita tidak difasilitasi dengan rumah yang layak atau ganti yang setimpal gitu, sehingga memang itu yang menjadi dilematis masyarakat yang tinggal di pinggiran. Karena Mas Rahman, di Lojanan ini sempat ada wacana untuk menggusur rumah-rumah yang di pinggiran bantaran Sungai Mahakam gitu loh. Cuma memang permasalahannya itu dilematis, dia nggak bisa kalau tidak di situ, karena itu aset satu-satunya milik mereka gitu. Mungkin
bisa bisa diberikan gambaran bagaimana caranya pendekatan secara eh, sosial kepada masyarakat untuk setidaknya bisa memberikan edukasi terkait apa sih moderatnya daripada eh, tinggal di pinggir bantaran sungai dibandingkan dengan hidup hidup dengan sanitasi yang baik. Mungkin sekian Mas Rahman, Mbak Lia. Oke, Terima kasih. saya klarifikasi sedikit. Ini Mas Imam, background pendidikannya apa ya? Saya ilmu pemerintahan, Mas. Oh, ilmu pemerintahan, oke. Kemudian yang kedua, untuk yang IPAL di Lojanan itu, tadi kan bilang tidak ada pengolahan. Apakah maksudnya berdiskusi dengan pengelolanya atau gimana ya? Nah, itu pengolahnya sendiri pun nggak jelas sebenarnya, Mbak. Saya tanya, Mas Lia dan Mas Rahman, saya tanya sendiri sama beberapa masyarakat pun mereka tidak tahu siapa yang berwenang untuk terkait dengan IPAL tersebut, karena setahu saya Mas ya itu proyek dari PUPR kemarin yang soal desa kumuh itu yang dan sebagainya. Mungkin saya kurang paham. Ini Lojanannya di sebelah mana ya? Sengkotek? Di Lojanan Ulu, Mas. Oh, Lojanan Ulu, Kukar ya? Masuk Kukar tapi masih. Sudah. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Imam. Terima kasih. Silahkan di mute ya. Oke, sekarang kita ada pertanyaan Mas Imam dulu, kita jawab ya. Dua aspek. Yang pertama, saya mau klarifikasi dulu yang masalah sholat asar ya. Jadi memang kebanyakan kita Indonesia ini kan Muslim, tapi apa namanya, kita memang mencoba mencocokkan waktu supaya tidak kena waktu sholat, tapi sudah diatur sedemikian rupa masih agak kesulitan. Jadi memang kita coba mulai jam 3 dan selesai di setengah 5 atau paling lambat jam 5. Jadi sholatnya memang akan terlambat, tapi kebetulan saya sendiri mengikuti fikih yang kalau kondisi studi itu ini bukan untuk di debat sebetulnya, saya sharing aja. Kalau untuk kondisi studi atau belajar itu sebetulnya sholatnya beberapa ulama sepakat itu masih boleh terlambat seperti itu. Tapi nanti terima kasih masukannya, kita coba nanti atur sedemikian rupa bagaimana supaya tidak di waktu sholat ya, karena memang sholat kita kan 5 waktu, jadi kadang-kadang agak kesulitan untuk mengatur waktunya. Apalagi ini di bulan Ramadan, ada yang mau persiapan buka dan lain sebagainya. Tapi terima kasih untuk masukannya. Yang pertama, yang masalah di Lojanan. Jadi begini Mbak Yana, kita sekarang ada program pemerintah, yaitu karena kita di sini kan tidak punya IPAL yang level kota, wastewater treatment yang plant yang level kota. Di Indonesia itu hanya kurang dari 15 kota yang punya wastewater untuk skala kota. Jadi pemerintah saat ini berusaha membangun wastewater untuk domestik ya, untuk yang grey water ini pada skala komunitas seperti itu. Nah, problemnya adalah ketika ini wastewater treatment plant ini diserahkan kepada masyarakat, itu kadang untuk organizing, manajemennya itu tidak jelas oleh mungkin kalau pada konteks yang disampaikan Mas Imam tadi itu tidak jelas ini siapa pengelolanya. Kalau masalah kemudian apakah tidak diapa-apain itu kita perlu klarifikasi lagi sebetulnya. Standar sebetulnya kalau IPAL ada pengelolaan biologi, kimia, fisiknya ya sebenarnya. Tapi itu perlu kita klarifikasi lagi. Yang memang menjadi masalah adalah sustainability-nya ketika sebuah proyek diserahkan kepada masyarakat, kepada community, itu pemerintah kesulitan pada istilahnya keberlanjutannya itu menjadi sebuah problem seperti itu. Mas Agus boleh dimatikan stop presenting-nya, diklik seperti itu. Soalnya saya nggak bisa ini nih. Oke, oh bisa nih. Oh nggak bisa nih. Mas Agus boleh dimatikan ini stop presenting-nya. Nah jadi stop presenting yang di atas. Itu yang pertama. Mungkin tanggapannya seperti itu. Yang kedua tadi adalah mengenai masyarakat yang tinggal di bantaran sungai ya. Bagaimana pendekatan sosial budayanya. Yang kedua mungkin dampaknya apa
mereka yang tinggal di bantaran sungai ini dengan mereka yang tinggal, kalau kita bilang di sini, di darat, di apa namanya, yang bukan di bantaran sungai seperti itu. Mungkin boleh share sedikit dampaknya seperti apa seperti itu. Kalau untuk pendekatan sosial mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama ya. Mas Agus, boleh dimatikan stop presentingnya? Oke, sudah. Okay. Alright. Jadi yang pertama isu pengelolaan tu kan. So ini satu isu yang sangat berat lah kalau kita nak tengok kepada, sebab masalah ni bila pemerintah tu dia dah serahkan pengelolaan tu kepada masyarakat. Jadi ini tergantung kepada masyarakat tu sendiri tahap kesedaran dan responsibiliti sebuah masyarakat tu lah nak mengelola tu dengan cara yang macam mana. Kadang-kadang sebab tu kita perlukan sesuatu organisasi. Kalau pengalaman, kalau macam saya tak berapa pasti sangatlah macam apa culture masyarakat dekat Indonesia tu, kalau macam dah dibagi tanggungjawab macam mana cara organisasi itu berlangsung. Tapi kalau berdasarkan apa yang ada dekat sini, sebenarnya kita memang tak harapkan masyarakat untuk mengelola lah, sebab masyarakat kita susah untuk diharapkan. Jadi yang mengelola benda-benda ni semua selalunya sebuah organisasi badan kerajaan lah. Pemerintah ya? Pemerintah. Okay. Sebab ini bukan sebab isu kesihatan ni, sebab masyarakat sepatutnya diedukasi terlebih dahulu macam mana cara nak mengelola, macam mana penyebarannya pula kan. Harus diedukasi dan ianya memakan masa yang sangat panjang dan mengeluarkan, kadang-kadang kan manusia macam susah nak faham kan, macam sedangkan kita sebagai student sendiri susah nak faham. Saya pun ambil masa untuk faham isu tentang pengelolaan wastewater ni dalam masa lebih kurang 2 tahun. Apatah lagi kalau diharapkan kepada masyarakat yang kurang pendedahan kepada ini. Jadi pendedahan itu pendidikan atau? Pendidikan. Kurang pendidikan terhadap pendedahan tu macam mana? Expose. Oh, terpapar, teredukasi. Kurang expose terhadap isu-isu semasa macam ni lah, isu-isu tentang macam mana nak mengelola. Sebenarnya cara pengelolaan tu ada banyak. Yang saya buat macam mana ya? Yang saya buat tu tak terlalu berteknologi tinggi lah. Research yang saya jalankan simple sahaja. Saya gunakan wastewater tu dan saya apa nak cakap Rahman, macam kita reducekan kandungan water kita. Difilter, dikurangi. Difilter, lepas tu kita kandungan tu daripada 100% kita kurangkan 50%, 70% kandungan. Diencerkan. Okay. Sebenarnya tak sesusah yang kita sangkakan lah. Sebenarnya bila kita encerkan kandungan-kandungan wastewater tu, kita dapat result yang berbeza. Dari situ kita boleh katakan sebagai satu pengelolaan jugalah. Macam mana kita nak mengelola wastewater ni daripada yang berbahaya kepada yang boleh diguna pakai. Sebenarnya itu tak sesusah mana, tapi mungkin setiap negara dan setiap kawasan tu berbeza-beza mengikut kepada tahap tahap bahayanya wastewater tu lah. Mungkin kalau wastewater yang macam saya cakap tadi, industrial wastewater tu kan bahaya, ada kandungan heavy metal yang sangat tinggi. Yang itu kita tak boleh serahkan bulat-bulat kepada masyarakat untuk mengelola, sebab kandungan tu mungkin berbahaya kepada masyarakat tu sendiri. Jadi harus dikelola menggunakan teknologi tinggi yang menggunakan UV contohnya kan, ultrasound contohnya lah, ada pengelolaan yang sepatutnya. Tapi kalau macam isu macam ni, saya serahkan semula lah kepada masyarakat tu sendiri. Mungkin mereka perlu mewujudkan satu organisasi kan. Mungkin juga pengelolaan limbah cair itu kan
masuk ke dalam basic human right ya sebenarnya. Apa namanya, dan kondisi masyarakat di Indonesia itu yang 270 juta ini kan secara culture-nya sangat beragam, secara edukasi juga masih beragam. Mungkin pemerintah selain apa namanya membangunkan secara fisik infrastrukturnya, juga perlu berpikir tentang satu program edukasi ke pengelola, atau dua menyediakan pengelola untuk apa lokal water treatment ini loh, local wastewater treatment, karena itu skalanya kecil, dia hanya 100 kayak like 100 family, 50 family semacam itu. Mungkin yang kedua bisa dilanjut, mereka kan yang tinggal di bantaran sungai ini bahkan sebelum ada kotanya kadang-kadang. Yang kedua itu salah satu-satunya fasilitas yang mereka punya, dan pemerintah belum mampu apa namanya memfasilitasi kalau mereka ini harus pindah itu kemana, seperti itu. Nah, apakah Mbak Yana punya pengalaman terkait itu, misalnya di Malaysia sendiri gitu? Karena kalau di sini kita pemerintah tidak mampu relokasi itu memindahkan masyarakat ke tempat lain, walaupun itu aturannya adalah jalur hijau, yang artinya tidak boleh sebetulnya ada infrastruktur pemukiman di situ. Tapi masalahnya yang terjadi adalah masyarakat tinggal di situ duluan sebelum ada peraturannya, dan pemerintah belum mampu untuk memfasilitasi gitu. Okay, masalah yang macam tu bukan sekadar berlaku di Indonesia, malah saya rasa dan saya yakin masalah itu juga berlaku dekat Malaysia, dekat pedalaman-pedalaman Malaysia, bukan dekat Kuala Lumpur lah, mungkin dekat pedalaman. Tapi sekali lagi saya katakan terserah kepada masyarakat itu sendirilah macam mana cara diorang mengelola sumber-sumber yang mereka adalah, dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang tidak baik. Jadi sebenarnya ia tergantung kepada masyarakat itu sendiri. Kalau mereka rasa mereka bertanggungjawab untuk menjaga sumber-sumber yang ada, maka mereka akan terus mempertahankan sumber-sumber itu. Tapi kalau tiadanya edukasi kan, ataupun tiadanya kesedaran untuk kesedaran untuk kesedaran untuk menyelamatkan hasil sumber-sumber yang kita ada sekarang ni, itulah jadi masalah di mana sumber-sumber yang ada sekarang ni menjadi polluted. Jadi sebenarnya itu tergantung kepada masyarakat itu sendirilah, sebab kadang-kadang memang sebetulnya kerajaan tidak mampu untuk mengelokate masyarakat yang banyak ni kan. Jadi terserah kepada masyarakat yang tinggal di dalam tu macam mana mereka nak mengelola hasil-hasil yang mereka ada. Hasil itu maksudnya limbahnya? Sumber-sumber lah, sumber air. Air sungainya gitu. Kan wastewaternya directly goes through river gitu. Ya, mungkin kalau ada kalau macam ada satu kampung lah, contohlah kalau ada satu kampung, mereka bersama-sama membina toilet dan boleh di sharing dalam satu kampung tu kan lebih bagus daripada mereka tidak ada diskusi tak ada diskusi di dalam sebuah kampung. Itulah lebih baik kalau mereka ada diskusi dan merencanakan apa yang patut kita lakukan daripada menyalahkan kerajaan lah. Sebab kerajaan juga tak mampu sebenarnya. Ini menarik ya. Ini juga terkait dengan lomba yang kita laksanakan tadi, Etam Impact Academy for Sanitation Heroes. Makanya kami mengundang para anak muda untuk berpikir strategi semacam apa, baik itu pendekatan sosial budaya atau teknologi yang sekiranya bisa kita diimplementasikan pada area bantaran sungai. Karena realitasnya hari ini memang pemerintah tidak punya jawaban, masyarakat juga tidak punya jawaban itu. Jadi kita menunggu ide-ide inovasi daripada anak muda Kaltim untuk berkontribusi terhadap persoalan itu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu.
Dari ini Mas Agung, apakah teknologi biopori dapat berpengaruh besar terhadap pengembalian air tanah kita? Biopori tahu ya yang lubang di tanah, Mhm. apakah itu berpengaruh besar terhadap pengembalian groundwater? Misalnya recharge groundwater lah, biopori itu. Jadi sejujurnya saya tak pernah belajar tentang teknologi biopori ni. Oh ya, mungkin sedikit masukan ya. Ini kalau theoretically, secara teori jelas sekali ya biopori itu yang lubang-lubang di tanah, tapi nanti bisa dimasukin daun-daun begitu. Oh, Di Samarinda itu masih jarang yang memakai. Kemarin Jakarta Mhm. karena punya kasus masalah penurunan level tanah itu, Mhm. dan karena kekurangan sumber air bawah tanahnya kan Mhm. selalu disedot oleh industri-industri segala macam sehingga kekurangan air bawah tanah. Jadi Mhm. government-nya Jakarta punya program untuk membuat biopori sebagai wajib gitu supaya recharge. Teorinya adalah biopori memang bisa karena masuk kan airnya, tidak langsung directly ke badan air, ke sungai, ke selokan gitu, tapi recharge ke dalam tanah seperti itu ya Mas Agung. Teorinya seperti itu, tapi pelaksanaannya saya pikir lebih kompleks karena uh, ini bermasalah ya kota-kota yang sekarang ini level tanahnya itu turun karena air bawah tanahnya disedot itu seperti Jakarta, Mhm. Bangkok, kalau tidak salah Manila begitu, Jepang, Tokyo di Asia Tenggara. Nah, kalau menarik sebetulnya kalau kita membuka soal ada peraturan air bawah tanah di Bangkok maupun di Jepang seperti itu. Indonesia masih agak ketinggalan terkait itu, tapi konteksnya agak beda ini ya. Tapi kalau secara teori biopori memang berkontribusi terhadap recharge air tanah. Langsung kita lanjut ke Mo Sherif. Ini dia bahasa Inggris ya. Where are you from, Mo Sherif? The questions, ini pertanyaannya adalah, What do you think about the future of food productions in developing countries? I mean, how can agriculture and food productions be made more attractive to young people in developed countries, including Indonesia? what do Okay. you think? Apa yang kamu pikir tentang masa depan dari produksi makanan, pangan di negara berkembang? Maksudku adalah bagaimana pertanian dan produksi pangan menjadi lebih menarik, atraktif untuk anak muda di negara berkembang termasuk Indonesia. Where are you from, Musharif? You looks foreigner. Do you understand bahasa, by the way? It's okay to turn on your ini ya. Sherry from Microphone. Nigeria. Oh, Nigeria, okay. Yes. Huh? Nigeria. Really? Okay, do you understand bahasa then? Does he understand bahasa or Malay? He can speak bahasa but a little bit. Oh. But understand lah ya. Yes, Sherif Okay. is my classmate in IPB. Okay, I I Yeah. see. So actually, macam mana nak jawab bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ni? Maybe it's okay to use both, so like speak English and translate. So Okay. yeah, It's this kind of question is kind of global questions lah. Sebenarnya how to attract young people in developing country to food productions. It depends on how some country some country expose their agriculture to their people. Contohnya macam sesebuah negara lain, diorang bangga dengan hasil-hasil pertanian diorang kan. Contohnya yang paling dekat sekali dekat Vietnam lah. Di Asia, in Asia, Vietnam is the highest rice productions. Lepas tu macam mana orang-orang dekat sana memandang tinggi terhadap sumber pertanian itu mampu untuk meningkatkan ekonomi negara. Tapi dekat sesebuah negara yang lain, contohnya dekat Malaysia, dekat Indonesia, pertanian ini masih dipandang enteng lah, masih dipandang rendah sebab negara tu bukan tak mampu, mungkin
tidak terlalu menunjukkan kepentingan pertanian tu, lebih menunjukkan ke arah mungkin sumber hasil yang lain lah. Contohnya kalau dekat Indonesia saya dapati orang Indonesia lebih bangga terhadap hasil-hasil natural contohnya apa Batu bara. Batu bukan. Bukan. Sebagai contoh dekat Indonesia kan banyak tempat-tempat pelancongan yang menarik. Oke, tourism ya, tempat wisata. Tourism. Okey, di mana kerajaan Indonesia lebih menekankan tentang tourism berbanding dengan pertanian. Penekanan tu berbeza dekat sebuah negara. Jadi lepas tu bantuan yang disalurkan terhadap ekonomi tu. Bantuan contohnya kalau dekat sumber ekonomi agriculture, berapa peratus bantuan yang disalurkan? Kalau daripada sumber pelancongan, berapa banyak bantuan yang disalurkan untuk meningkatkan, untuk create awareness, untuk mengattract students ataupun rakyat-rakyatnya lah. Sebagai contoh, kalau macam nak attract student-student, young people, banyakkan lagi bantuan-bantuan pendidikan. Mungkin pendidikan bagi dana untuk pergi dekat negara-negara yang lebih maju, lihat macam mana agriculture diorang. Contoh yang pernah dilakukan sebagai contoh saya, Rahman ataupun Amri jugalah. Saya kenal Amri ni. Amri juga adalah salah seorang daripada pelajar-pelajar pertanian yang dapat scholarship kan. You got scholarship from such and macam ada institutions. Macam mana institusi itu mengattractkan student-student untuk lebih tertarik pada pertanian adalah daripada sudut scholarship. Kalau kita nak pakai duit kita sendiri, kita tak mampu. Tapi kalau ada scholarship, lepas tu ada tawaran untuk pergi belajar luar negara, saya yakin ramai lagi anak-anak muda yang tertarik untuk dalam bidang pertanian ni lah. Sebab sebenarnya macam tu lah, bantuan-bantuan tu kurang daripada kerajaan kita sendiri. Tapi bantuan tu banyak daripada negara luar. Jadi itu sebab negara-negara luar tu lebih banyak ramai orang yang memandang tinggi terhadap ekonomi pertanian berbanding negara kita. Sebab negara kita lebih mengutamakan tentang sudut macam perhotelan ke ataupun sudut travel ke, lebih ke arah situ. Oke, mungkin aku sedikit insight juga ya. Maksudnya sebagai Hello. orang. Okay. Can you hear me? Yes, it's clear. Thank you very much. Yeah, I'm so pleased to to be part of your program. It's so interesting. I try to, it's in Bahasa Indonesia. Yeah, but I try to understand. I think I didn't have any. I didn't find it difficult, but maybe permit me. Her accent a bit difficult for me. Yeah, it's different from Indonesia. Yeah, so it's a bit difficult for me. Yeah, but I can understand it. It's okay. The main thing I said is it's the scholarship. Yeah, okay. It makes young people attracted to study more on agriculture, because when we depend on our governments to give us scholarships, it's kind of difficult because our governments have another industrial that they focus on. Yeah, that's correct. Yeah. I hope Because, you understand. Yes, I understand. Yeah, because one of the factors that affects food production, global food production, because many young people, the younger generation, they are not so much interested in agriculture and food production. Yep. And that's a very big threat to global food production. Okay. So, I feel one of the important, issues right now is how we can make, farming, agriculture, sustainable farming, how we can make it more attractive. Especially for young people, yeah. Yeah, to the young people, so that we can sustain food production, especially in developing countries. Because most of developing countries actually, base their economies on agriculture, especially around the tropics. Okay. Can you hear me? Yes, it's clear.
Yeah, most of the developing countries, base their agriculture, base their economies on agriculture, especially countries around the tropics, like Indonesia, same with Nigeria, where I come from, you know, Okay. yeah. So, but the problem now is young people are not very much interested in agriculture. It is. Yeah, and the old people, they're getting old. Yeah. You know, It's so actually also happen in developed countries, like how yeah, American yeah, lose their farmers every year. yeah, that's correct. Okay. So I believe, it's an important issue to discuss, how we can make, farming, agriculture, how we can make it more attractive, to the young people. Yeah, we can note it. So later we have evaluation form. So you Yeah, may suggest the topic. So it's actually a great topic to talk later. We wish to have like a speaker for that. yeah. All right. Uh, Thank you very much. yeah, yeah. Thank you for Yeah, joining us. I yeah, also would like to share, like how first the government and also the media mainstream the issues of agriculture. Me myself, like saya sebelum bertemu Yana is an yeah. agriculture student. I'm Oh, yeah. not. So I never really touch in the issues of agriculture before. Oh, that's good. So yeah, the media and the government mainstream agriculture as a something I would say poor, miskin, poor, low-level society. So Yeah, yeah, yeah. somehow even the farmers itself, they don't want. Mereka tidak mau. They don't want Yeah, their children to be farmers. Mhm. yeah, yeah, that's It's correct. kind of yeah. It's kind of like the media, the government frame these agriculture issues for the public. Yeah, that's correct. Yeah, it's actually interesting topic. So we will note it. So we can talk about it later. All right. All right. Okay. Thank you So very much. yeah, thank you for joining us. Yeah, thank you very Okay. much. I'm so Okay. pleased to. Yeah, it's the third question. So we are moving to the what is it? We are moving to the second session. Unfortunately, we only have two sessions for today because of the time. So I will move to the second session, which is the question from Oki Julindra. For Oki, apakah bisa mendapatkan air yang layak, sedangkan secara topografi Kalimantan adalah daerah yang banyak air tanah bercampur dengan asam? Oke, itu dulu pertama. Ya itu dulu. Apakah bisa mendapatkan air yang layak ya? Karena di Kalimantan topografinya air tanahnya bercampur dengan asam. As an Yana, as an information, sebagai informasi di Kalimantan karena kita underground groundwater kita itu mostly asam, kadar besinya itu tinggi gitu. Karena memang kita banyak natural resource-nya. We have a lot of natural resource seperti batu bara dan lain sebagainya seperti itu. Tapi sebagai informasi, sumber air yang banyak dipakai di Kalimantan Timur terutama itu justru bukan dari air tanah kalau menurut saya sih, lebih banyaknya itu air sungai seperti itu. Jadi kalau kita tanggapi pertanyaannya Mas Oki tadi, gimana nih? Apakah bisa mendapatkan air yang layak, sedangkan secara topografi Kalimantan adalah daerah yang banyak air tanah bercampur dengan asam? Mungkin ini persoalan ke wastewater treatment-nya ya, saya pikir. Sementara ini kan kita menggunakan fresh water yang dari river atau dari lake kalau di East Kalimantan ini. Memang ada yang menggunakan air tanah tapi tidak banyak. Karena tadi airnya asam. Saya tidak tahu apa pertimbangan pemerintah menggunakan air tawar, air sungai, mungkin karena pengelolaannya lebih mudah dibandingkan dengan pengelolaan air tanah, dan air tanah kan punya dampak negatif terhadap penurunan level air tanah ya, penurunan level tanah. Air asam ni acidic water ya? Dia Fe-nya tinggi. Fe. Acidic atau
salinate water? Acidic ataupun salinate water? Bukan acid ya. I don't know what is the term in English there. Macam Fe-nya tinggi, pH-nya rendah, jadi dia asam. pH lah. Ya, pH, pH. Okay. Maybe it's term of the water treatment ya. Ya, water treatment. Sebab kalau tengok pada kejap ya. If you're looking at my kejap ya. Acidic water katanya nih. Okay. If you look at my presentation tadi, ini adalah alternatif yang treatment yang digunakan kan. Mungkin yang desaline water tu termasuk dalam air asam tadi. Belum muncul ininya PowerPoint-nya. Sorry. Mana? Sudahlah. Belum. Coba keluar, stop dulu baru presenting lagi. Dah. Muncul tak? Belum. Tak apalah. So ada pertanyaan dari Pak Suroso. Lalu kemudian berarti hanya tersisa satu pertanyaan lagi jatahnya. Nggak kelihatan ini presentingnya. Nggak bisa ya? Coba sekali lagi. ada? Nothing happen. Okay lah. So mungkin ini tergantung kepada pengelolaan treatmentnya lah. Kalau tengokkan kepada my presentation slide tadi, ada 4 research yang telah dilakukan. Mengumpulkan air hujan, desalinate treatment, lepas tu apa lagi satu tadi? Wastewater, lepas tu lagi satu recycle water. Mungkin desalinate treatment tu adalah salah satu daripada air asam yang dikelola tadilah, antara research yang telah dilakukan. Saya pikir kalau pemerintah, kalau untuk kebutuhan domestik lebih menggunakan fresh water untuk akses juga ya. Air sungainya lebih mudah dan pengolahannya juga lebih mudah. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Mas Suroso ya. Mas Suroso, kami berpendapat bahwa dalam atasi pencemaran air adalah pendidikan pada masyarakat umum, khususnya pada anak-anak didik. Kami berpengalaman mengelola sebuah pusat pendidikan lingkungan hidup. Ternyata sangat efektif bagi anak-anak untuk sadar terhadap persoalan lingkungan hidup. Contoh soal pengelolaan air. Juga begitu masyarakat umum dengan melihat langsung contoh model, mereka akhirnya sadar dan mau mengelola sumber daya alam dengan baik. Feedback ya. Terima kasih. Berarti edukasi memang menjadi kunci ya. Yep. Mas Suroso ini terima kasih, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. Edukasi informal maupun formal ke masyarakat, ke anak-anak dan ke masyarakat ya. Mungkin kalau ke masyarakat ini di sini dicontohkan dengan ada model yang diperlihatkan. Berarti tergantung bagaimana metode untuk mengeducate publik kan, itu pasti berbeda dengan misalnya akademik mahasiswa gitu. Itu pasti memerlukan metode yang tidak sama. Boleh nanti sekali-sekali Pak bisa kita sharing gitu terkait bagaimana model untuk mengedukasi masyarakatnya. Bisa dikontak via email atau via WhatsApp Sahabat Bumi Indonesia untuk diskusi selanjutnya. PPLH Seloliman Mojokerto. Yang terakhir, tinggal satu sesi pertanyaan lagi kalau ada yang ingin. Jadi sambil kita menunggu satu pertanyaan lagi, jadi memang untuk konteks Kalimantan sendiri, proyek kami Etam Impact Academy itu memang berharap supaya muncul ide-ide dan gagasan dari anak-anak muda untuk membuat sebuah prototipe inovasi baik pada pendekatan sosial budaya,
termasuk tadi edukasi dan pendekatan teknologi. Jadi nanti kita akan menerima kurang lebih 10 tim, dan setiap tim yang lolos mengikuti workshop akan kita berikan hibah. Jadi total hibah kita sebesar 28 juta, itu totalnya semua tim akan mendapatkan hibah yang kita terima. 3 ide terbaik biasanya hibahnya lebih besar daripada tim-tim yang lain, tapi semuanya dapat. Bagaimana kemudian mereka nanti mengimplementasi prototipenya. Jadi insya Allah workshopnya akan ada di Samarinda. Kita juga akan ada nanti case study-nya, kebetulan rencananya adalah Sungai Mahakam di daerah Lojanan Ilir, tapi Mas Tengku ya, Mas Imam, di daerah Lojanan Ilir untuk case study-nya. Kita juga nanti ada rencana untuk telusur Karangmumus. Sementara ini akan ada full-time mentor yang hadir adalah Mbak Yana, saya sendiri, kemudian ada ini juga Mas PK, Piset Kim dari Kambodia, dia adalah water engineer, dan kita kemungkinan akan kedatangan 2 mentor dari Amerika, yaitu mentor kami ketika workshop di Hawaii, Mas Lance dengan Mbak Christina. Jadi ada 2 orang itu insya Allah. Tapi nanti kami detailnya akan publish di sosial media kami. Silahkan ikut di follow sosial media kita di Sahabat Bumi Indonesia. Terakhir ini ada Andi Junila Aulia. Halo Kak Rahman dan Kak Liana. Salam dari Makassar. Program ETAM ini pernah saya lihat pada sheet buat Wisely East West Center Fellow 2020 di bagian Innovation Challenge. Akhirnya bisa jelaskan di sini. Ini sesama alumni program ini sepertinya. Jadi memang kami 2 kali mendapatkan hibah dari East West Center, lembaga training kami waktu di Hawaii. Saya ketemu dengan Mbak Yana di Hawaii. Kami dapat hibah 2 kali untuk membuat prototype. Ini adalah hibah kami yang ketiga, yang langsung dari pemerintah Amerika untuk menginisiasi ide-ide atau gagasan yang bisa berkontribusi terhadap persoalan sanitasi, water, hygiene, and sanitation terutama pada area bantaran sungai seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Satu terakhir, saya beri waktu 1 menit untuk limitnya. Ada yang mau bertanya? Sambil saya akan men-share form evaluasi supaya nanti bisa ada pertanyaan nggak? Atau feedback juga boleh, karena oke, ini dia form evaluasinya. Saya sebentar. Ada? Kalau tidak ada juga nggak apa-apa sih. Ada chat. Rahma, maaf saya mau tanya, adakah cara membuat filtrasi wastewater yang mudah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar selain memakai bahan yang sudah disebutkan tadi, pasir, arang? Mbak Ani, generasi muda kebanyakan kurang tertarik terjun ke sektor pertanian. Pemerintah daerah melihat itu dan diadakan kegiatan PMS, pertanian masuk sekolah. Nah, ini kita baru tahu ternyata ada pertanian masuk sekolah programnya ya. Yang terakhir silahkan kita feedback. Terima kasih Mbak Ani untuk ini infonya, ada pertanian masuk sekolah ternyata ya. Iya memang, tapi mungkin juga perlu bagaimana pemerintah dan media memframe agriculture sendiri ya, karena jujur aja saya sendiri sebagai anak muda Indonesia dulu tidak terlalu aware terhadap isu pertanian. Satu, yang kedua saya nggak begitu tertarik terhadap isu pertanian kayak modelnya tadi, karena image yang muncul adalah panas gitu kan. Kalau pertanian itu gimana nih? Oke, saya nak tambah sikit lah. Panas, capek gitu, pegang cangkul segala macam. Jadi boleh sekalian direspon juga yang pertanyaannya Mbak Rahma ini ya. Tentang isu pertanian, macam mana cara, mungkin saya perlu cakap dalam bahasa Inggeris lah untuk Musyawarah ada lagi ke? Kenapa? Musyawarah ada lagi ke? Ataupun cakap bahasa Melayu saja? Sebab isu tentang pertanian kan, macam mana nak meng-attract anak-anak muda. So sebenarnya saya sebetulnya Halo. Saya sebetulnya pada permulaan pembelajaran pertanian ni,
saya juga tak berapa tertarik dengan pertanian di Malaysia sebab apa yang kita dah dengar kan macam pertanian ni kan hanya untuk orang-orang miskin, untuk penat, panas kan. Itu yang kita dengar, selalunya itu adalah yang telah diberi mindset yang telah diberikan kepada kita sejak daripada kecil. Tapi once kita dah masuk dalam bidang pertanian, tugas kita pun berkembang jadi lain tau. Jadi sebagai anak muda, saya sebagai anak muda yang dalam sektor pertanian, saya rasa kebanyakan anak muda yang ada dalam sektor pertanian ni mempunyai tanggungjawab yang tersendiri untuk mengubah mindset masyarakat. Sebagai contoh, kita kalau dulu masyarakat fikir pertanian ni hanya untuk orang susah, hanya untuk orang miskin. Lepas tu hasil daripada pertanian tu tidak memadai dengan hasil kerja yang kita lakukan. Tapi sekarang ni cara untuk kita sebagai orang muda untuk mengedukasi masyarakat berbeza dengan cara yang dahulu. Sekarang kita ada Facebook, Instagram, Twitter kan. Jadi salah satu caranya untuk kita edukasi masyarakat, kita menunjukkan yang baik. Apa kebaikan, macam apa yang saya buat sekarang ni, kita mengedukasi orang ramai. Contohnya saya telah mempengaruhi Rahman kan. Rahman sebelum ni tak pernah tertarik dengan isu-isu pertanian. Ini yang saya lakukan. Kita bercerita tentang pertanian tu, kita tak kira lah orang tu tua, muda, kita cerita pengalaman kita. Itu adalah salah satu cara sebab bila orang muda bercakap dengan orang muda, sebab kita kan bercerita tentang how to attract young people for agriculture. Jadi kalau orang muda bercakap dengan orang muda, dia macam ada satu level yang kita boleh faham berbanding kalau orang tua bercakap dengan orang muda ataupun orang muda bercakap dengan orang tua, dia ada level yang berbeza kan. Jadi sekarang dengan teknologi yang tinggi, kita ada Instagram, Twitter, kita boleh educate masyarakat kita dengan cara yang lebih baik lah. Sebagai contoh kalau dekat Malaysia, kami lah dekat Malaysia, kami ada organisasi dalam Facebook kebun bandar belakang rumah, contohnya macam tu. Jadi dekat situ ramai orang sharing. Walaupun rumah dia kalau dalam bahasa Melayu sekangkang kera macam terlalu sempit macam rumah apartment, tapi dekat situ kita boleh melakukan macam urban farming, macam kita boleh attract bukan sekadar pelajar tetapi orang-orang yang masyarakat di luar sana pun boleh teredukasi, bukan semalah malah macam boleh terattract lah, macam okey sebenarnya pertanian ni bukan untuk orang susah saja, bukan untuk orang-orang di kampung saja, walhal orang-orang di bandar pun ada kemungkinan untuk tertarik dengan pertanian tu sendirilah. So maksudnya sekarang ni tugas kita sebagai orang muda, terutamanya yang berada dalam bidang pertanian seperti saya dan sahabat-sahabat saya yang ada di dalam ni lah, macam Amri kan student pertanian juga. So sekarang ni kita memainkan peranan yang sangat penting untuk men-attract anak-anak muda yang lain. Bukan mengedukasi itu bukan masuk kelas sahaja semata-mata, bukan pergi lecturing sahaja. Maksudnya kita sekarang ni dah ada teknologi yang tinggi, kita boleh attract masyarakat kita. Iya, mungkin terakhir yang ini Mbak Rahma tadi itu terkait cara membuat filter wastewater yang mudah dengan bahan-bahan yang ada di sekitar selain memakai bahan yang sudah disebutkan tadi. Mungkin ini tergantung skala ya. Kalau macam apa yang saya baca dalam artikel, ada negara yang menggunakan cuma pasir untuk mengelola wastewater. Dia ada mungkin pengelolaan itu tergantung kepada skala jenis-jenis wastewaternya lah. Ya, jadi memang kalau untuk komunitas mungkin satu keluarga itu bisa menggunakan bahan yang sederhana. Tapi kalau untuk skala yang lebih besar 50 kepala keluarga, jadi dia lebih ke item-itemnya. Misalnya untuk arang itu kan karbon aktif. Jadi karbon aktif dari daerah setempat apa yang bisa dipakai seperti itu. Mungkin nanti kita juga bisa hadir dengan topik yang lebih spesifik tentang wastewater treatment ya. Nanti kita bisa hadirkan spesialis pada bidang itu.
Ini yang terakhir, Mbak Ani, lingkungan dan pertanian saling berkaitan, lingkungan yang baik akan mendukung kualitas pertanian yang baik pula. Pangan sektor fundamental, terbukti di tengah wabah ini, pangan jadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Iya, betul sekali ya, sama wabah COVID ini. Mungkin ini sesi yang kedua sudah berakhir di sini. Saya akan, mana nih? Saya akan masukkan link untuk form evaluasinya. Lalu kemudian silahkan diisi. Di situ nanti akan mendapatkan e-sertifikatnya setelah mengisi form evaluasinya. Kemudian teman-teman jangan lupa follow social media kita, karena nanti di situ kita akan publish detailnya untuk Etam Impact Academy for Sanitation Heroes. Sangat terbuka untuk siapa saja yang mendaftar, nanti informasi detailnya akan kita publish di situ, dan teman-teman akan berkesempatan mendapatkan hibah untuk mewujudkan idenya, ide prototipenya untuk menjadi sesuatu yang real, yang bisa berkontribusi terhadap persoalan terutama yang ada di Kalimantan untuk sanitasi bantaran sungai, isu water, sanitation and hygiene ya, terutama di daerah bantaran sungai. Ini linknya sudah saya masukkan. Sudah terkirim belum ya? Oh sudah. Terima kasih Mbak Yana untuk sharingnya. Kita tunggu nanti kehadirannya di Samarinda. Teman-teman juga yang domisili di Samarinda boleh nanti silakan di follow sosial media kami. Kita bisa dikontak, nomor WhatsApp saya juga ada di broadcast. Silakan dihubungi. Mudah-mudahan jejaring ini tetap terjaga. Kita insya Allah akan mengadakan sesi online selanjutnya yang berfokus pada tema WASH. Jadi tunggu saja di informasinya di grup dan di sosial media. Kami berharap bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak untuk sudah meluangkan waktunya ya. Saya juga nak ucapkan terima kasih sebab mungkin ada bahasa-bahasa yang tak dapat difahami, tapi dan selamat berbuka puasa lah kepada sesiapa yang beragama Islam. Tapi yang puasa lah. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya ya. Sampai jumpa semuanya. Boleh live, silahkan diisi form evaluation dan di-download e-sertifikatnya. Sampai ketemu lagi ya semua. Semua boleh itu klik dulu. Takutnya nanti kalau saya stop hilang linknya. Nggak bisa ya, ini mau print screen gimana ya caranya? Kita foto dulu, print screen 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi ya di webinar selanjutnya. Jangan lupa ikut bergabung lagi. Semuanya sudah boleh live. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Terima kasih semuanya. Nanti kita akan share di sosial media dan WhatsApp grup, dan juga kita akan email teman-teman untuk webinar yang kedua nanti ya, yang kita infokan selanjutnya. Terima kasih semua. Nah ini, bye, boleh live ya semua setelah isi formnya. Jangan lupa isi formnya. Mas Iwan, thank you. Mas Agus, Mas Rian. Rian. Halo Mas Rian, ngobrol dong. Rian masih ada tak? Masih. Mana Rian? Buka lo mic-nya Rian. Yang lain kalau sudah selesai boleh leave. Terima kasih semuanya. Thank you. Sudah ya, sudah mulai ngisi form semua ya. Kalau ada kendala boleh dikontak kami via WhatsApp ataupun via email. Oke. InsyaAllah ketemu di Samarinda lagi. Atau ketemu di Kuala Lumpur ya. After COVID-19 finish. Hopefully then.
Oke, karena kita belum sholat asar, jadi sudah jam 5. Yeah. Thank you so much. I have to close the meeting ya. Macam mana nak close the meeting ni? Boleh close ke? Oh, I think you should share on the share link tu.